Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar masih di tema 5 mata pelajaran PPKN Bersatu dalam Keberagaman. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku bangsa yang tinggal di dalamnya, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur. Suku-suku bangsa di Indonesia sangat beragam, tinggal di banyak pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain, di Pulau Sumatera terdapat beberapa suku, ada Batak, Nias, Minangkabau, Melayu, dan lain-lain. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Baduy, Madura, Tengger, dan lain-lain. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Melayu, Kutai. Di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Sedangkan di Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, Fayu, dan Kombai. Kita harus selalu menjalin kerukunan dan kebersamaan dengan sesama, meskipun berbeda suku bangsa, berbeda bahasa daerah, dan berbeda warna kulit, maupun berbeda agama dan keyakinan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam pergaulan kita. Indonesia juga kaya akan masakan atau makanan tradisional dari berbagai daerah. Misalnya dari Jawa Tengah ada lumpia, bandeng, telur asin, tahu petis, mendoan, nasi liwet, timlo, solo. Sedangkan dari Jawa Barat ada seblak, somai, cimol, peyem, dan batagor. Dari Jawa Timur ada soto Lamongan, rujak cingur, pecel, lontong balap, nasi tumpang. Di Yogyakarta ada gudeg, krecek, bapia, sate kelatak, tiwul, dan gatot. Di DKI Jakarta ada kerak telur, nasi uduk Jakarta, gado-gado Betawi, dan soto Betawi. Enak-enak bukan? Salah satu budaya bangsa Indonesia adalah kerjasama atau gotong royong. Adapun manfaat dari gotong royong adalah sebagai berikut. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, sulit menjadi mudah, dan yang lama selesainya menjadi lebih cepat selesai. Mempererat rasa persatuan, persaudaraan, dan pertemanan. Juga bisa melatih kekompakan. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu, hendaklah kita selalu hidup rukun dan saling bekerja sama. Kita hendaknya tetap menyapa dan berteman dengan teman kita di kelas, meskipun agamanya berbeda. Meski bahasa kita berbeda, kita seharusnya tetap bisa bergaul karena kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Saat bertemu di jalan, kita mengucapkan salam, saling melempar senyum, dan menyapa. Saat sedang bermain bersama, janganlah kita mau menang sendiri. Jangan mengejek teman yang kalah dalam bermain. Sebaliknya, bila kita kalah, hendaklah kita mengakuinya dengan lapang dada. Begitu juga dalam hal menjalankan ibadah. Meskipun kita berbeda agama, hendaknya saling menghargai, tidak mengejek atau bahkan menjauhi teman yang berbeda agama dan keyakinan. Bila teman yang sedang beribadah, hendaknya kita menunjukkan toleransi dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak mengganggunya. Intinya, kita harus menunjukkan sikap saling
kasih sayang kepada sesama. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua itu juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan untuk dikerjakan. Contoh kerjasama dan interaksi yang baik di lingkungan sekolah antara lain bekerja sama membersihkan kelas dan selokan di depan kelas, belajar berdiskusi dan mengerjakan PR bersama-sama, bermain bersama-sama teman tanpa membeda-bedakan bahasa, asal daerah, dan warna kulit. Contoh kerjasama dan interaksi yang baik di lingkungan rumah yang bisa kita lakukan adalah berbagi tugas menyelesaikan pekerjaan di rumah. Misalnya membantu ibu merapikan kamar, menyapu rumah, menyapu halaman, dan lain-lain. Membantu ibu menjaga dan mengawasi adik saat bermain bersama. Berlatih mencuci piring sendiri setelah makan. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa hal atau beberapa bentuk sikap bersatu di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Hendaknya meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menunjukkan sikap bersatu agar tercipta kerukunan dan perdamaian di dunia ini. Nah, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah menyimak dan memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.